Pagi profesional Sindo Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekannya menyenangkan, liburan dan jalan-jalan. Dan juga selamat kepada umat Islam yang merayakan Isra Mi'raj dan juga umat Kristen yang baru saja merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Hari ini kembali lagi bersama talk show akhir pekan terangan Polemik Sindo Trijaya Dato, bersama saya host Anda Pangeran Ahmad Nurdin. Pada hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan juga sangat mengkhawatirkan keberlangsungan negara kita, keberlangsungan bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu Indonesia darurat narkoba. Tentunya kita semua khawatir kalau narkoba ini sampai menguasai Indonesia, terutama kaum muda kita teradik pada narkoba. Tentunya ke depan kita akan melihat masa depan Indonesia yang tentunya tidak baik. Oleh karena itu, Sindo Trijaya melihat bahwa hal ini perlu diangkat, kita perlu membahas hal ini. Harapannya kita bisa mendapatkan solusi bagaimana ke depannya narkoba ini bisa diberantas dari muka bumi Indonesia, dan juga mungkin bagaimana caranya agar kaum muda, terutama kaum muda ya, pengguna narkoba ini tidak hanya kaum muda, tapi yang kita khawatirkan adalah kalau sampai kaum muda benar-benar kecanduan narkoba dan membahayakan masa depan bangsa kita. Hari ini Sindo Trijaya FM sudah menghadirkan 4 narasumber. Kita ada 5 narasumber, satu lagi sedang dalam perjalanan. Yang pertama, saya sudah kehadiran Komjen Pol Anang Iskandar, Kepala Badan Narkotika Nasional. Selamat pagi Pak Anang. Selamat pagi Pak. Dan yang kedua, saya sudah kehadiran Kang Asep Iwan Iriawan, mantan hakim. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi, selamat Bapak. Yang ketiga, saya sudah kehadiran Kabak Kuasidik Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ini paling panjang jabatannya. Ya. AKBP Sri Hantuti. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas. Selamat pagi semua. Yang keempat, kita sudah kehadiran, ini paling muda nih, Bung Ihsan Zikri, pengacara publik LBH. Selamat pagi Bu. Pagi Bang. Dan yang terakhir, kita masih menunggu kehadiran Komisioner Kompolnas Bapak M. Nasir. Langsung saja Pak Anang, saya langsung ke Pak Anang, Kepala BNN. Kita sekarang benar nggak sih Pak, kita bertanya dulu, kita kasih judul Indonesia Darurat Narkoba, sudah benar belum itu Pak? Ya, yang ngasih judul ini memang judul ini memang Sindo. Iya. Jadi memang pada suatu saat ada rapat waktu Japol, Iya. di mana salah satu kesimpulannya memang disebutkan bahwa Indonesia itu darurat. Iya. Waktu Japol itu Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, terus BNN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Kenapa? Karena ini merupakan kesimpulan dari fakta bahwa penyalahgunaan narkoba itu sudah 4 juta lebih. Ya, satu itu. Ya, itu 2% rakyat Indonesia ya. 2,2% Indonesia. Iya. Kemudian yang meninggal sekian tadi 30 sampai 50 orang. 30 sampai 50 orang. 50 orang dari sekian tadi. Iya. Kemudian faktanya ini masalah narkoba terbiasa. Oke. Ya, media nasional ini. Ya. Kemudian fakta lagi bahwa 50% lebih yang ada di penjara itu adalah masalah narkoba. Nah, ini 50. Inilah yang menyebabkan kita ada kesimpulan Indonesia. Jadi benar Pak ya bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Dan juga kalau istilahnya kalau sudah negara menghadapi situasi darurat, tentunya kita harus mengambil langkah-langkah mungkin precautionnya juga, dan juga penegakan hukum yang luar biasa. Nah itu apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, perang lawan narkoba kita itu menurut undang-undang ada 3. Yang pertama, penyalahgunaan pencegahan. Jadi senjatanya pencegahan. Ya, ini adalah milik kita semua. Jangan sampai ada warga bangsa, keluarga, ya kepala keluarganya diem atau hidupnya diem, kalau anaknya terjerumus masalah narkoba atau malah untuk ini harus mencegah. Yang kedua, senjata adalah merehabilitasi. Penyalahguna itu hukumnya menurut undang-undang direhabilitasi. Ya. Penyalahguna direhabilitasi. Penyalahguna berarti penggunanya ya. Iya. Usernya bukan
pengguna yang ilegal itu, yang dinamakan penyalahguna itu hukumnya direhabilitasi. Nah, ini permasalahannya. Ini menurut undang-undang. Nah, selama ini bisa menjadi darurat ini karena penyalahguna di penjara. Mereka tidak sembuh, dimenai terus. Dan orang tua tentu nggak mau buka kalau ada anaknya yang kena. Begitu orang tua anaknya kena, dia tidak melapor, malah mengumpetin. Dianggap ini aib keluarga, dianggap ini anak nakal, anak yang bermasalah dengan hukum. Ini adalah masalah. Padahal penyalahgunaan narkoba itu orang sakit adiksi, sakit umat-umatan. Nah, ini perlu direhabilitasi, disebutkan. Undang-undang mengatur secara jelas. Kalau bahasa Jawa itu cetok elo-elo. Narkoba itu jelas. Jelas itu ya. Ini karena saya butuh translate nggak cetok elo-elo. Jelas. Penggunaan narkoba itu direhabilitasi. Tapi secara empiris selama ini penggunaan narkoba itu dapat hadiah penjara. Ini yang menyebabkan salah satunya mengapa Indonesia menjadi darurat narkoba. Karena jumlahnya tiap hari, tiap tahun naik terus. Ini jadi masalah. Tadi 3 Pak penyalahgunaan. Satu lagi diberantas. Sejarahnya diberantas itu peredarannya yang diberantas. Orang-orang yang tertimbun dalam peredaran. Itu ada badan narkoba, ada kulit, ada yang nanam, ada yang produksi, ya kan? Ini semua diberantas, dihukum tidak hanya dengan hukuman penjara. Selama ini baru dihukum penjara, tapi hartanya dari para badan narkoba itu harus dirampas oleh undang-undang tidak pidana. Jadi hartanya, asetnya itu bisa dirampas oleh negara. Ya kan? Berdasarkan undang-undang narkotika dan undang-undang tindak pidana pencucian. Selama ini sudah ada belum ya? Sudah, tapi belum banyak. Sehingga para pemuda narkoba banyak yang mengendalikan bisnisnya dalam penjara. Ini juga membuat turunnya masalah narkoba menjadi makin. Jadi sebelum ditangkap mereka sudah sempat kaya, jadi masih bisa lanjut terus kaya. Kalau dia kaya ya asetnya masih banyak, tidak dibawa ke pengadilan ya. Bukan berarti tidak ada sama sekali, sudah ada tapi kurang masif, tidak secara simultan. Begitu ditangkap masuk penjara, hartanya belum tentu ini dibawa ke tidak pidana pencucian. Ini masalah. Meskipun ada yang sudah dibawa, ya. Jadi penasaran, Mas, seberapa kaya sih bandar-bandar narkoba itu? Itu harus ada riset sendiri. Tapi bisa dilihat contoh saja ya. Suatu saat ketangkap 862 kg yang terbesar itu, ya kan? Begitu ketangkap, ini kalau dikonversi uang, jadi 1,7 triliun. 1,7 triliun itu sama dengan anggaran BLN 2 tahun. Ini masalah jadi rasa kecil anggaran BLN di situ. Sebenarnya itu 1,7 triliun kalau dibiarin uang, meskipun narkotika itu sampah itu. Ya, tidak bisa dinilai ya. Nah, gitu kira-kira. Jadi perannya ada 3. Cuman, ya kan, peran ini tidak jelas tadi. Ya, peran narkoba itu tidak jelas lawannya, tidak jelas temannya. Jadi ini boleh dikatakan kalau bahasa yang tentara itu proximo, jelas. Ya kan, perannya itu tidak jelas mana. Ini masalah narkoba. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh pengguna narkoba rehabilitasi. Yang belum tercegah, yang sudah ditangkap dimiskin. Selama ini sudah ada yang direhabilitasi? Sudah. Berapa? Kalau kita biasanya media ini kan senang angkanya. Tahun yang lalu, tahun terakhir ini programnya 2000. Tahun ini 100.000. Jadi tahun ini baru mulai rehabilitasi secara besar. Itu bagaimana cara keep up infrastrukturnya? Apakah sudah siap? Infrastrukturnya kita memanfaatkan, ya, memanfaatkan tangsi militer, tangsi tentara, polisi, dan Kementerian Pendidikan, Kementerian itu boleh digunakan. Jadi tahun ini sudah diprogram untuk 100.000. Tahun ini tahun sudah jalan berapa Pak? Sekarang sudah berjalan. Belum ada angkanya ya. Nanti akhir tahun saya laporkan. Siap. Saya coba ke Ibu Sri Hastuti.
Kalau polisi ini kan murni pencegahan hukumnya Bu ya, nggak bicara sampai ke rehabilitasinya. Kalau dari segi penegakan hukum sendiri, itu untuk masalah narkoba ini perkembangannya seperti apa Bu? Baik, terima kasih. Saya akan coba untuk menyampaikan seperti apa proses tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika. Kita akan perlu ketahui bahwa pada tingkat tindak pidana itu ada dua, penyelidikan dan penyidikan. Di saat kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu, maka ada persentase di situ pada 80% kita melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kemudian 20% baru kita lakukan penyidikan. Nah, oleh karena itu ada pasal-pasal tertentu yang mendasari adanya penegakan hukum. Semisal kita di Reserse Narkoba khususnya kepolisian itu mengacu kepada dan tentunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan prekursor. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 yaitu tentang psikotropika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu tentang kesehatan, undang-undang kesehatan. Itulah yang menjadi dasar hukum kita. Kemudian dasar hukum formilnya adalah kita mengacu kepada KUHP nomor 8 tahun 81 dengan pelaksanaannya adalah PP nomor 20 tahun 83. Kemudian dari formilnya itu maka ada peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2014. Kemudian STR dan terakhir ada peraturan bersama. Nah, oleh karena itu di dalam melakukan tindakan penyidikan, maka dasar hukum itulah yang kita gunakan untuk menentukan apakah si tersangka ini termasuk di dalam kategori penyalahgunaan atau dia termasuk dalam kategori dia sebagai pengedar atau dia sebagai kurir. Awal daripada penyelidikan yang perlu kita pahami adalah pada pengertian yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Jelas bahwa apa yang dikatakan penyalahguna, apa yang dikatakan pecandu, dan apa yang dikatakan korban. Saya sangat setuju dengan HBMN bahwa statement yang akan dimasukkan dalam tahun ini adalah 100.000 para pemuda. Oleh karena itu, saya akan sampaikan kepada masyarakat umum bahwa kita tidak bisa menyimpang ada dasar pada undang-undang itu. Nah, oleh karena itu, bukti awal pada saat kita melakukan penyelidikan dengan bukti apa? Bukti awal tidak semata-mata seorang penyidik itu bisa menentukan apakah ini sebagai pengedar ataukah ini sebagai penyalahguna. Kita masih butuh waktu 3 hari kali 24 jam dalam penangkapan, dan ditambah lagi 3 kali 24 jam dalam surat perintah penangkapan. Sangat berbeda dengan tindak pidana umum, di mana tindak pidana umum adalah 1 kali 24 jam si penyidik harus bisa menentukan apakah ini akan dilakukan penahanan atau tidak, apakah ini memenuhi unsur dalam penerapan pasal atau tidak. Tetapi untuk tindak pidana narkotika maka diatur di dalam undang-undang, yaitu pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa 3 kali 24 jam penangkapan ditambah lagi 3 kali 24 jam penangkapan. Praktis kita itu katakan 6 hari. Oleh karena itu, pada saat tim yang melakukan penyelidikan, tidak semata-mata kemudian dia bisa menentukan apakah dia seorang penyalahguna, pure dia sebagai penyalahguna, atau dia seorang pengedar. Oleh karena itu, sebelum dia menentukan hal itu, maka dia lakukan gelar perkara. Itulah gelar perkara yang harus kita lakukan. Bu Sri, ini kalau tadi mungkin menyambung pembicaraan Pak Ana, mengatakan bahwa perlu ada peran penting dari masyarakat untuk
membantu memberantas narkoba ini dengan cara mungkin melaporkan mungkin ada penyalahgunaan. Tapi kan kalau masyarakat itu kalau laporan polisi pasti takutnya ditangkap, pasti dipenjara dan ada panjang urusannya nanti. Nah itu dari polisi sendiri melihat ketakutan ini seperti apa, Bu? Baik, saya jawab. Kami sudah mensosialisasikan bagaimana cara melapor atau cara memberikan informasi kepada kita. Jadi pada telepon 525 4080. Jadi bagaimana teknik untuk melapor? Jika mereka mau melapor secara tertulis, maka bisa melalui fax, dan jika dia mau melapor secara lisan, maka bisa kita tidak lanjuti. Kebetulan juga saya merangkap sebagai kepala Dimasnya pengaduan masyarakat. Jadi nah, kita proses. Misalnya nih, tapi amit-amit jangan sampai ada saudara atau keluarga yang kita tahu dia penyalahguna narkoba, kita pingin ya dia beres lah situ. Tapi kita kalau lapor polisi kan takutnya langsung ditangkap nanti kalau itu bagusnya seperti apa? Kalau tadi kan ibu bilang lapor nanti ada laporan segala macam. Tapi dari polisi sendiri penanganannya kalau untuk seperti itu apa? Jika memang dia itu sebagai pengguna, maka sebelum berproses hukum kita ke IPWN, ya, institusi wajib lapor, dan untuk rehabilitasi yang kita kedepankan adalah penegakan hukumnya. Sehingga untuk penerimaan laporan itu kalau memang dia sebagai penyalahguna tidak berproses hukum, maka kita tetap rehabilitasi. Oke. Ya. Jadi lapor ke polisi pun juga. Kalau lapor ke BNN kayaknya Pak Anang bilang pasti rehab, nanti kan rehabilitasi arahnya kalau pengguna. Kalau ke polisi juga sama juga, Bu? Ya, kita serahkan juga ke BNN untuk rehabilitasi. Oke, profesional itu tapi amit-amit tapi ada. Tapi kalau ada mungkin memang sudah perlu dilaporkan oleh ke polisi atau BNN. Oke, profesional itu tidak, kita jeda dulu.